Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa di Mesbah Doa malam ini, tempat kita menikmati kehadiran Tuhan dengan menyembah, dengan menikmati Tuhan berbicara, dengan mengerti Tuhan lebih lagi, sehingga biar the fullness of His glory, kepenuhan Tuhan setiap hari ditambah-tambahkannya bagi kita semua orang percaya. Anda siap? Mari kita datang pada Tuhan, bawa hati yang haus dan rindu hanya kepada Dia, yang selalu menjadi jawaban atas setiap persoalan dalam kehidupan kita. Biar namamu saja yang dimuliakan, dan biar kita semua merendahkan diri di hadiratnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Kekuatanku menuntun langkah di musim yang baru, berjalan dengan Tuhan tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencanamu. Hadiratmu kekuatanku, imanku teguh mendengar suaramu, kemuliaanmu dalam dimensi yang baru, anugerah besar nyata dalam hidupku. Yesus, 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 ku panggil namamu, kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mukjizat besar nyata dalam hidupku. Yesus, 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 ku panggil namamu, kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mukjizat besar nyata dalam hidupku. Mari dalam hadirat-Mu nyanyikan pujian. Hadirat-Mu kekuatan kami, hadirat-Mu kekuatanku, imanku teguh mendengar suara-Mu, kemuliaan-Mu dalam dimensi yang baru, anugerah besar nyata dalam hidupku. Yesus, 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 ku panggil namamu, kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mukjizat besar nyata dalam Yesus, 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 ku panggil namamu, kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mukjizat besar nyata dalam hidupku. Yesus, 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 ku panggil namamu, kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mukjizat besar nyata dalam lagi panggil Yesus, Yesus, Yesus,
kekuatan, Kaulah pengharapan kami. Uyaralabaya syanaralabaya syanaralamu. Di tengah-tengah kehidupan ini kami mewandalkan Engkau ya Tuhan. Uralabaya syanaralamu. Kami datang dan hampiri hadirat-Mu. Oralabasyantaralamu. Puji kami Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu sanggup menolong, memulihkan jiwa dan hati kami. Oralabasyantaralamu. Hiaralamayaralamu. Limpahkan malam ini Tuhan, kami perlukan hadirat-Mu, hadirat-Mu yang selalu memberi kekuatan. Oralabata, oralabasyanaralamayaralamu. Iralamu. Yesus, kekuatan kami. Firman-Mu, firman-Mu adalah pegangan kami. Kami percaya disitulah kami kuatkan kami menghadapi apapun. Ada firman yang bersama dengan kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Mari nyatakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari lebih lagi nyanyikan nyanyian iman kita ini bersama. Hidup kami, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini. Sama-sama kita angkat tangan kita di dalam mesbah doa malam hari ini. Karena kami mau imani hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Ada tanda-tanda ajaib yang menyertai setiap langkah kami, keluarga kami malam hari ini. Kami percaya malam hari ini kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang terbaring sakit, kami mengalami kesembuhan oleh karena firman dan hadirat Tuhan. Orata korala basyantara labayara labayara laba.
Kami mengangkat tangan kami karena kami percaya Tuhan sanggup turun tangan dalam hadirat Tuhan. Kami mau sama-sama nyanyikan nyanyian iman kami Tuhan. Hidup kami menggenapi firman-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Ini yang kami serukan. Hidup kami hanya bagi-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami. Oh, terima kasih. Ini yang sungguh-sungguh kami perkatakan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada tujuan lain kami ada Tuhan. Kami adalah hamba-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah bukti kemuliaan dan kebesaran-Mu Tuhan di muka bumi ini. Dan kami percaya Engkau Jehovah Jireh. Engkau yang menyediakan segala yang kami perlukan agar kami bisa menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami rindu jadi murid yang mudah mendengar suara-Mu, mudah mengerti perkataan-Mu Tuhan. Dan berikan kata-kata yang sederhana bagi kami semua. Sehingga kami diajar, mengerti, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan akhirnya kami menjadi penggenap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, ini lagu yang pas banget dengan apa yang saya mau bicarakan malam hari ini. Suatu hari waktu saya bersekutu dengan Tuhan, Tuhan berbicara mengenai menggenapi firman, menggenapi janji. Bukankah itu adalah bagian dalam hidup kita? Tuhan bisa melakukan segala hal dalam kehidupan kita, tapi mari kita bawa kerinduan bahwa yang aku genapi dalam kehidupanku adalah firman-Mu dan janji-Mu itu genap di dalam kehidupanku. Terus saya cari kata-katanya dalam bahasa Inggris, promise fulfillment. Biar promises atau janji-janji Tuhan itu kita semua bisa genapi. Sampai di mana perjalanan kita? Sampai hari ini. Mari kita terus mau berjalan sama Tuhan. Karena saya percaya, orang percaya, cepat atau lambat akan genap semua firman itu dan janjinya dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar sama-sama apa yang Tuhan katakan kepada, itu sebenarnya Gideon nama baptis saya, yaitu di Hakim-Hakim ya, kita belajar sama-sama di Hakim-Hakim 6 sampai 8. Oke, fasten your seatbelt, termasuk saya sendiri. Mari kita belajar malam hari ini. Mari kita mengerti Tuhan lebih lagi, bagaimana supaya janji-janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Janjinya bukan keinginan kita, tapi biar kehendak Tuhan yang terjadi. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau kita lihat di ayat yang pertama di Hakim-Hakim
6. Kita lihat dulu ya situasi kehidupan Israel pada saat itu. Saya baca buat kita semua. Gideon diangkat menjadi hakim. Ayat pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan ayat kedua dikatakan begini, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Ayat 5 mengatakan, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu terbanyak-banyak seperti apa? Belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Dan ayat 6, sehingga orang Islam menjadi sangat melarat oleh perbuatan Midian itu. Kita lihat ya. Tentunya kita adalah Israel rohani. Coba pertanyaan saya, apakah semua dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan? Tentu tidak ya. Ada hal yang unexpected, yang kita tidak harapkan itu bisa terjadi. Bisa terjadi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi yang kita mau pelajari, bagaimana kita meresponi apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena saya percaya, kalau diizinkan oleh Tuhan, Tuhan pasti punya jalan buat kita. Yang percaya katakan amin. Coba kita lihat ya, kita lihat di sini. Mungkin pada saat ini kita punya kesulitan, kita punya pergumulan. Tapi kita lihat nih keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Musuh datang seperti itu. Mereka baru menabur, langsung diambil. Sepertinya apa yang kita lakukan, kita usahakan, itu bisa menjadi sia-sia. Karena musuh mengintai dan musuh yang kuat itu mengambil apa yang kita usahakan. Padahal kita tentunya berharap memperoleh hasil dari apa yang kita jerih payah kita. Tapi ternyata dalam keadaan itu Israel sampai melarat. Tentunya waktu kita mempelajari firman Tuhan, saya selalu diarahkan sama Tuhan. Mungkin aja kita bisa merasa, tapi perasaan aku nggak melarat nih sekarang. I feel okay gitu ya. Saya oke-oke saja. Tapi mau nggak supaya firman ini bebas beracara dalam kehidupan kita? Mari kita merendahkan diri. Yang pertama, tadi dikatakan bahwa Israel jahat di mata Tuhan. Mau nggak pada saat ini kita masuki diri kita menjadi salah satu aktor? Kalau kita bangsa Israel, Tuhan, jangan-jangan ada sesuatu yang jahat dalam kehidupanku. Tuhan tolong bukakan. Aku mau mengerti. Dan tentunya kalau aku mengerti, aku bisa menjadi lebih baik. Yang mau menjadi lebih baik, katakan amin. Ya. Dan kemudian, Tuhan kalau pada saat ini mungkin kesulitan di dalam keluargaku, di dalam pekerjaanku, di dalam pelayananku. Mau nggak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Tuhan, musuh bisa melakukan apa saja. Tapi aku mau lebih percaya lagi kepadamu Tuhan. Karena Tuhan yang pasti buka jalan di dalam kehidupanku. Yang percaya katakan amin. Nah, setelah itu, apa yang terjadi? Pada saat itu Gideon didatangi oleh malaikat. Kita nggak bisa baca semuanya karena panjang sekali. Saya mau ambil esensi yang kita mau pelajari di malam hari ini. Bagaimana Gideon itu dipanggil oleh Allah. Kita baca di ayat 12-14. Jadi pada keadaan itu Tuhan beracara. Dia memanggil Gideon. Mau nggak malam hari ini? Selain saya yang punya nama baptis Gideon, mau nggak kita semua malam hari ini jadi Gideon? Supaya kita bisa menggenapi firman Tuhan dan menggenapi janjinya. Ayat 12-14 berkata begini. Harki boleh bantu? Firman Tuhan berkata seperti ini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya,
Demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, kita lihat ya, pertama tadi, begitu kita merendahkan diri, Tuhan, ada yang jahat di dalam kehidupanku. Tuhan, kasih tahu. Tuhan, kalau ada kesulitan apa-apa, aku mau bawa di hadapan Tuhan. Dan ini ya, perkataan Gideon ini di hadapan Tuhan, ini keren sekali menurut saya. Dia nggak jaim. Mau nggak kita di hadapan Tuhan jangan jaim? Terbuka aja, polos aja kita ngomong. Mungkin dalam keadaan kita bisa ngomong, aduh kayaknya aku udah lakukan yang baik, tapi kenapa begini-begini terus ya? Terus aku tahu Tuhan itu Tuhan yang hebat, kok kayaknya Tuhan belum ada di dalam kehidupanku. Tuhan di mana? Tapi ini doa yang sangat terbuka yang saya rasakan. Ini doa yang menyenangkan Tuhan. Karena apa? Kita keluarkan isi hati kita. Kita mau curhat sama Tuhan. Karena siapa? Pribadi yang paling tepat untuk kita curhat adalah Tuhan. Karena dia yang punya jawaban. Coba bayangkan kalau kita curhat sama orang yang nggak punya jawaban. Apa yang terjadi? Bukannya kita dapat jawaban, kita jadi tambah bingung. Tapi di sini Gideon, walaupun dia doa seperti itu, sepertinya gitu ya, dia curhat sama Tuhan, dan Tuhan terus dia membuktikan. Kalau kita lihat cerita-cerita sesudah ini ya, bagaimana dia nggak percaya gitu ya. Dia nggak percaya, dia dalam keadaan takut diambil musuh, apa yang jeripayanya, dia mengirik di tempat yang bukan biasa tempat mengirik. Tapi kalau memang Tuhan punya rencana, dimanapun kau berada, Tuhan pasti mendatangi setiap kita. Hai Gideon yang perkasa yang malam hari ini bersama-sama saya. Dan pada saat Tuhan datang, nggak apa-apa, just any conversation, percakapan apapun, kita keluarkan. Setelah itu saya rasakan Tuhan itu bisa berperkara. Dia minta tanda, dibuktikan sama Tuhan tanda. Dan akhirnya dia mendapatkan arahan. Nah, ini saya mau masuk apa yang mau Tuhan perkatakan di dalam kehidupan kita supaya kita semua mudah menggenapi firman Tuhan, menggenapi janjinya. Coba doa sama saya. Ya Tuhan, saya rindu hidup saya menjadi mudah untuk menggenapi janji Tuhan dalam kehidupanku. Wah, yang punya kerinduan begini berarti mau mempersiapkan dirinya. Apa yang pertama kali? Bagaimana Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 32. 6:25 sampai 32. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan Allah ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian didirikanlah mezbah bagimu Tuhan, bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Jadi yang pertama, bangun mezbah, hancurkan Baal. Waktu saya merenungkan ini, ada lagu yang sangat memberkati saya. Mau nggak malam hari ini kita sama-sama bilang sama Tuhan. Memang ini lagu bahasa Inggris, tapi saya percaya penyembahan kita kepada Tuhan
tidak bisa dihalangi oleh apapun. Yang percaya katakan amin. Lagu ini mengatakan, Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. Ini artinya, ini loh, ini tempat yang terbaik aku membawa segala pergumulanku, segala bebanku, segala crown, kesombonganku. Ini adalah tempat yang terbaik, waktu yang terbaik aku bawa. Dan aku bawa juga semua lie, semua kebohongan, semua keraguan-raguan. Ini bicara apa? Keterbukaan. Bahwa aku ini lemah, aku ini gak sempurna. Aku datang dengan apa adanya aku datang. Aku berserah. This is, I surrender, Lord. Terus kata-kata, I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Mungkin sebelum ini rasanya aku sudah coba segala sesuatunya. Ini menjadi areaku, menjadi bagianku. Tapi mau nggak pada saat kita datang sama Tuhan supaya janjinya itu mudah digenapi. Tuhan, aku mau berikan kau lebih lagi space, Tuhan. Untuk kau lebih bebas lagi beracara. Melakukan apa saja yang kau inginkan, whatever. Apa saja yang kau inginkan. Dan kata-kata berikutnya, shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Tuhan, lewat nyanyian ini Tuhan, kami rindukan tidak ada satupun tradisi yang membelengguku. Tidak ada satupun roh agamawi yang membelengguku. Waktu saya mempersiapkan tadi, waktu saya nyetir ya, saya rasakan gini. Pelayanan pun itu bisa membelenggu kita. Seperti Tuhan berbicara, kenapa pelayanan bisa membelenggu kita? Pelayanan adalah menjadi hamba Tuhan. Itu adalah tempat yang terhormat. Tempat yang terhormat itu bisa membuat kita merasa kita feel good. Kita bisa merasa kita lebih daripada jemaat yang biasa-biasa. Karena aku pelayan Tuhan. Tapi pertanyaan Tuhan, di dalam hati saya tadi, apakah engkau sampai di situ saja? Pelayanan itu memang sesuatu yang baik, tapi engkau rasakan bahwa itu privilege dan membuat kamu, I feel good, wah aku mesti melayani. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah lewat pelayananmu engkau sungguh-sungguh menjadi dampak bagi umat Tuhan? Mari kita bawa kerinduan kita. Pelayanan tentu bukan hanya di gereja, tapi di mana saja, di mana saja. Kalau di pekerjaan, apakah kita bekerja hanya untuk mencari uang, untuk menghidupi keluarga kita, untuk sesuap nasi?
Apakah lewat pekerjaan kita betul-betul kita memberikan dampak? Love God and love people. Bahwa kasih Tuhan betul-betul dicurahkan lewat apa saja yang dalam kehidupan kita. Jadi lewat firman ini di Hakim-Hakim. Biar ini menjadi nyanyian kita setiap hari. Tidak ada satupun tradisi. Tidak ada satupun agama. Kebiasaan-kebiasaan dalam agama yang membelenggu hidupku. Sehingga kemuliaan yang datang dari manusia saja yang kita terima. Tentunya yang kita mau adalah kemuliaan yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Mari kita bawa kerinduan itu kepada Tuhan. Kita bilang, shake up the ground of all my tradition and break down the walls of all my religion. Biar jalanmu, caramu itu yang terbaik dalam kehidupanku. Di ayat 26, kemudian didirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Maksudnya apa? Apapun yang sudah kita lakukan saat ini, perbaiki mezbah kita. Mari kita lakukan yang terbaik. Tujuannya cuma satu, agar Tuhan bisa lebih banyak ngatur hidup kita. Agar Tuhan bisa lebih leluasa untuk membawa hidup kita terus semakin menyenangkan Tuhan, bukan untuk tujuan yang lain. Jadi dirikan mezbah untuk Tuhan di mana saja kita berada. Hancurkan yang tidak berkenan. Hancurkan tidak berkenan. Terus kemudian kita mau baca di sini Keluaran 20 ayat 5. Saya diarahkan untuk terus mengingat ini. Keluaran 20 ayat 5. Saya baca buat kita semua. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi mari kita jadikan Tuhan satu-satunya, bahwa hanya Dialah sumber, hanya Dia yang sanggup menolongku, hanya Dialah jalan, tidak ada jalan lain. Nah, pertanyaannya, apakah kita cuma hanya bisa mengatakan itu atau menyanyikan satu-satunya yang kuandalkan, bahwa Engkau yang memberkatiku, Engkau menyembuhkanku, Engkau sumber kekuatanku. Saya rindu malam hari ini kita berjalan lebih lagi bersama Tuhan. Pikiran kita mengatakan, Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain. Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Coba bayangkan aja ya, kalau suami istri cemburu aja seperti apa gitu ya. Kita mesti jaga. Mesti jaga. Seperti misalnya kalau misal mau pergi, tiba-tiba saya mau mesti jalan, ada seorang wanita misalnya, saya pasti bilang dulu, menjaga, kita mesti jaga. Karena Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Kita mesti pastikan hidup kita arahkan hanya kepada satu-satunya Dia. Pasti, bilang sama saya, pasti janji Tuhan akan lebih mudah lagi digenapi di dalam kehidupan kita semua. Kalau kita jadikan Dia memang satu-satunya. Terus kita sekarang di Hakim-Hakim 7 kita baca nih. Poin yang berikutnya ya. Bagaimana Tuhan itu tidak terbatas. Kita baca ya Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai 7. Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon,
Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku tuh. Lihat, Tuhan menjaga, ya benar. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu. Demikian siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 dari 32.000 jadi 22.000. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Ayat 5. Next. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ayat 6. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Coba lihat ya. Ini sangat ekstrim memang. Aduh, saya senang sekali kalau memang Tuhan, karena manusia memang ya, namanya manusia punya hati yang mesti memang perlu dituntun terus, dan perlu kadang-kadang dihentakkan supaya kita bisa bangun, supaya kita bisa percaya. Ini ceritakan ekstrim banget, dari 32.000. Kalau perang mas secara hitung-hitungan pasti kalau kita pengennya kalau pasukan lebih banyak mungkin akan lebih banyak kemungkinan menang ya. Tapi Tuhan ajarin, bayangin dari 32.000 jadi 300. Bedanya jauh nggak tuh? 32 jadi 300. Ini hitung-hitungannya gimana? Nggak bisa dihitung. Matematiknya gimana? Ngelawan musuh yang berat begitu. Cuma 300. Kemudian apa yang Tuhan tunjukkan lagi? Coba sekarang. Akhirnya menang dengan cara apa? Cuma dengan apa? Sangkakala, obor, buyung. Nggak masuk akal lagi. Gimana coba? Aduh, perang dengan cara begitu. Artinya apa? His way is better. Bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas. Tapi tidak terbatas itu bisa terjadi kalau kita singkirkan hal-hal yang bisa mengikat kita nih. Ini berbahaya karena apa? Karena nggak kelihatan, Bapak Ibu. Kalau kelihatan sih, akan kita tahu. Nggak kelihatan. Lebih bahaya lagi kalau kita nggak ngerasa kalau kita terikat. Padahal kita terikat. Saya ingat Pak Gembala pernah sampaikan. Paling gawat adalah orang yang punya masalah, tapi dia nggak merasa dia punya masalah. Waduh. Itu istilahnya kalau menurut saya, kalau saya pikirkan, kalau itu kayak begitu. Mau kuasa Tuhan segede apa juga ya, sebesar apa, sedahsyat apa, itu bisa cuma lewat doang. Karena hidup harus lewat iman. Iman itu adalah perbuatan kita kepada Tuhan. Tadi lihat Gideon, dia terbuka, dia nggak ngerti apa yang dia lakukan. Curhat aja dia, curhat. Mau nggak setiap hari kita curhat habis-habisan? Nggak apa-apa, curhat aja habis-habisan. Saya ingat suatu waktu, ini saya diingatkan suatu waktu, sedikit-sedikit cerita nggak apa-apa malam hari ini ya. Waktu saya antara kehidupan hidup dan mati. Saking stres, pengen curhat aja. Saya ngomong begini, saya berdoanya kayak gini. Ini awal-awal saya jadi orang percaya. Saya bilang begini, Tuhan, kalau memang kau Tuhan yang hebat, katanya tuh di TV Allahu Akbar, Tuhan yang maha besar. Kalau memang kau maha besar, buktikan kau maha besar.
saya udah mau mati nih sekarang, buktikan. Tapi ternyata memang dari keadaan stres gitu, ternyata itu menjadi nazar. Karena ujungnya saya ngomong begini, buktikan, hidupkan saya. Katanya orang nih, saya udah mau mati. Kalau memang kau maha besar, buktikan kau maha besar. Pulihkan. Kalau memang saya pulih, nanti saya akan menjadi muridmu. Saya nggak sadar juga tuh dalam perkataan saya. Dan ternyata dia buktikan. Makanya sampai saat ini saya mau bilang, tidak ada yang lebih keren daripada Tuhan kita. Dia nggak kelihatan, tapi nyata. Dia nggak kelihatan, tapi dia hidup. Mari jadikan Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Saya boleh cerita lagi? Waktu saya renungkan ini, saya rasakan gimana seperti Gideon, dia di bawah tanah, dia takut sama musuh. Dia minta-minta tanda. Sedikit banyak sepertinya adalah kehidupan saya juga gitu. Kadang-kadang kurang percaya, mau percaya sesuatu, minta tanda dulu. Ini yakin bener nggak ini Tuhan gitu loh. Karena katanya kalau bukan Tuhan, hantu. Nggak ada di tengah-tengahnya ternyata gitu. Jadi perlu yakin, ini Tuhan apa bener gitu loh. Apa bener apa bukan gitu. Waktu 2 tahun lalu, anak-anak saya mau lulus SMA. Mau lulus SMA karena mereka mungkin sekolahnya di sekolah-sekolah, di teman-temannya rata-rata begitu lulus SMA itu pengennya ke luar negeri. Jadi mereka bawa kerinduan mereka, nggak frontal sih, tapi ya mengungkapkan aja bahwa mereka pengen ke luar negeri. Tapi kalau dihitung-hitung, dia mau ke luar negeri nggak memungkinkan gitu. Tapi kan kita orang percaya, kita mesti bisa meresponi segala sesuatunya itu dengan baik. Karena Tuhan tidak terbatas. Akhirnya saya berani ngomong sama anak-anak. Saya percaya waktu beriman juga mendarat, karena kita kan di darat. Kita menginjak bumi ini. Jadi saya bilang sama anak-anak, kelihatannya kalau kamu mau ke luar negeri, gimana kalau kamu cari beasiswa? Sekarang di mana-mana banyak tuh suka ada ditawarkan beasiswa. Jadi untuk mendapatkan beasiswa itu kamu bisa berusaha untuk dapatkan itu. Akhirnya yang pertama kuliah di sini di Tangerang. Tapi anak yang kedua dia mau berjuang. Anak yang kedua Kesia, dia saya lihat dia di ini juga di seumur dia memang beda sih. Orang saya kenal Tuhan tuh lahir baru saya umur 37. Kalau dia kan dari kecil nih sudah kenal sama Tuhan. Jadi dia udah rasanya wah, kalau dibandingin saya dulu mah pokoknya dia udah lebih lah. Nah, saya juga kan jadi mesti hati-hati nih ngomong sama anak ini. Dia berusaha. Dia bilang, oh ya, Bapak, kalau gitu, Pi, aku cari beasiswa ya. Aku cari beasiswa. Oke, dia cari sendiri. Dia udah biasa mau bergumul sama Tuhan, dia doa. Akhirnya tiba-tiba dia bilang, Pi, aku pengen kuliah di Hong Kong. Ini ada satu, ini dia termasuk terbaik di Asia, di dunia keberapa begitu ya. Aku mau coba katanya. Oh ya boleh, apapun. Ini seperti contoh Gideon, apa saja bawa aja di hadapan Tuhan. Saya bilang sama dia, nggak apa-apa. Apa saja kamu bisa bawa di hadapan Tuhan. Kita doakan.
Kalau dia izinkan itu terjadi, bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan kita. Kekuatan kita itu terbatas. Akhirnya dia coba. Dibilang, wah, dapat nih. Dapat beasiswa. Beasiswanya $170.000 Hong Kong. Jadi kalau rupiahnya itu 340 juta untuk biaya kuliahnya saja. Wah, puji Tuhan, seneng banget nih. 340 juta setahun. Terus pertanyaan berikutnya, saya tanya sama dia, untuk kehidupan sehari-hari sama makannya gimana? Oh ya, kita tanggung sendiri. Ya, kita doakan saja, kita doakan. Begitu doakan kan sambil cari-cari tahu ya. Orang kantor saya mulai ngomong, Pak Gideon tahu nggak, Hong Kong itu the most expensive property in the world. Hah? In the world? Langsung saya kepikiran, kalau the most expensive property, ntar dia costnya berapa duit sebulan? Ntar makannya gimana? Kalau high cost living begitu kan pasti kan makannya juga. Tapi saya ingat lagi, pokoknya jangan ada respon kita, perkataan kita atau apa yang ini. Ya kalau Tuhan izinkan, apa aja bisa terjadi kok. Gitu. Ya udah kita doakan, walaupun bergumul dalam hati. Mungkin lebih baik, bikin saya lebih nyaman kalau dia kuliah di Indonesia aja. Tapi kan saya nggak berani ngomong nih. Saya harus topang iman dia. Gitu. Terus akhirnya saya tanya, guys, ada nggak beasiswa lain? Ada, katanya. Namanya top scholarship. Apa itu top scholarship? Iya, nanti akan diberikan beasiswa uang untuk tambahan biaya kehidupan sehari-hari. Oh, kamu mau coba nggak? Mau, katanya. Bagus. Ya kita doakan lagi. Tapi dasar memang Tuhan itu, dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang tidak terbatas. Dia coba lagi, dia coba. Akhirnya dia bilang, aku bisa dapat top scholarship. Akhirnya apa? Dia dapat $170.000 untuk biaya kuliahnya selama setahun. Kemudian dia dapat lagi tambahan $40.000 Hong Kong setahun sebesar 80 juta. Ya bukannya akhirnya saya nggak keluar, tetap keluar, tapi Tuhan tolong. Yang akhirnya Tuhan itu luar biasa. Akhirnya kalau dihitung-hitung, kalau dia kuliah di Hong Kong itu, biaya yang saya harus keluarkan adalah biaya kalau dia sepertinya dia kuliah di Indonesia. Bukankah dia Tuhan yang hebat? Dia Tuhan yang bisa menjadikan segala sesuatunya dengan caranya. Yang saya mau bilang begini, saya sangat belajar bagaimana kita harus meresponi segala sesuatu itu dengan baik. Jangan sampai ada bagian kebiasaan kita, apa yang biasa kita pikirkan, perkataan itu menghalangi janji Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Saya bisa bayangkan, kalau saya bisa langsung bilang, guys, kan mahal, kan itu the most expensive property. Udahlah dia, coba bayangkan, kalau saya udah mulai memperkatakan itu, mungkin saya akan melemahkan iman dia. Tapi saya mau bawa semuanya dukung dalam doa. Kalau guys, apapun ini kita bawa di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Gideon, dia pikir dengan 32.000, akhirnya dipangkas sampai 300. Mungkin pada saat itu dia mungkin dalam hatinya akan merasa, Tuhan kayaknya nggak mungkin nih. Mungkin di dalam hatinya seperti itu. Kita manusia kok. Seperti di masa perjalanan ini, saya pasti ada merasa dalam hati saya. Langsung saya mikir, ada waktunya saya nggak bisa tidur. Gimana ini kalau misalnya sampai dia masuk,
Saya dalam pikiran saya, ini saya jual rumah sama jual mobil aja nggak cukup duitnya buat membiayai dia. Tapi Tuhan berperkara lain, saya nggak mau memperkatakan yang lain selain Tuhan. Ini aku bawa semuanya di hadapan Tuhan. Mau nggak malam hari ini? Apapun itu, jangan mengecilkan Tuhan. Kita punya Tuhan yang maha besar. Tuhan yang tidak terbatas. Dia bisa melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Mari kita meresponi segala sesuatu dengan baik. Supaya apa? Tuhan bebas beracara. Tanpa kita bisa pikirannya dengan apa sangkakala, buyung, dan obor. Kok bisa? Bisa, karena Tuhan yang bikin. Itu bisa menjadi sulit kalau kita yang pikir kita dengan kekuatan sendiri. Itu jadi sulit. Don't complicate things. Jangan bikin rumit. Kita yang suka bikin rumit. Sederhana aja di hadapan Tuhan. Kita bawa semuanya di hadapan Tuhan. Cara doa kita, ngomong aja sama Tuhan, bebaskan roh kita pada saat kita berdoa sama Tuhan. Karena di situ ada kelepasan. Karena Tuhan suka keterbukaan kita di hadapannya. Bawa aja di hadapan Tuhan. Jangan ucapkan yang salah. Tuhan, kalau memang Kau izinkan ini terjadi, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Saya rasakan saya seperti Gideon, saya rasa nggak mampu, saya takut, saya khawatir. Tapi Dia Tuhan yang membuktikan kebesarannya dalam kehidupan kita. Mari kita bilang sama-sama, tak terbatas, bahwa ku kagumi bagaimana Engkau mencintai kami. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Mari sebelum kita nyanyikan ini, punya sikap hati bawa di hadapan Tuhan seluruh hidup kita. Ups kita, downs kita, semua kita bawa. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi katakan, ku kagumi, ku kagumi. Mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sama-sama katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku.
atas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim ini. Mari sembah. Kami datang, kami bawa seluruh hidup kami kepadamu, Tuhan, yang kami percaya, ya Tuhan. Oh ya Rabbi Shana lawana lawaya Shana. Izinkan anak-anak-Mu merendahkan diri malam hari ini. Tuhan, kami bawa semuanya. Ampuni kalau ada dalam perjalanan hidup kami, lewat perkataan kami, lewat pikiran kami, lewat perbuatan kami meragukan-Mu. Kami khawatirkan, kami takut. Ampuni kami, Tuhan. Kalau bahkan ada perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang berlawanan dengan apa yang harus kami bawa sebagai iman kami, ampuni kami, Tuhan. Dan kami mau bilang, Tuhan, kami mau buat keputusan, kami mau lebih percaya. Kami mau lebih percaya. Kami mau semakin percaya, Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin, bahwa janji-Mu tak pernah gagal, Tuhan, dalam hidup kami. We want to follow You, Lord. Kami mau dukung semua karya-Mu dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, di dalam pelayanan yang Kau izinkan untuk kami lakukan. Biar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami selaras, Tuhan. Selaras, selaras, selaras. Dan biar lewat mulut kami bilang, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. I believe in You. I believe in You. I believe in You, Lord. Katakan, Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ya Tuhan, lakukan apa saja dalam kehidupan kami. Apa saja Tuhan, biar kami jadi hamba-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan, Kau sumber segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali ini Kau perlengkapi lagi kami. Kau bukakan sesuatu yang baru, horizon yang baru dalam kehidupan kami. Kami mau masukinya bersama-sama dengan-Mu. Mari umat yang diberkati Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas kami, pemeliharaan-Mu ajaib atas kami, penyertaan-Mu luar biasa dalam hidup kami.
Biar berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang luar biasa Roh Kudus bersama kami mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.